FL2 dan FL3 itu jauh lebih kasar. Oh gitu. Ya, jadi jangan kaget ketika Anda beli sebuah Captiva, terus Anda nongkrong sama teman-teman, kok yang FL1 lebih halus daripada punya gue, jangan-jangan injektor ya, gitu. Jangan-jangan ini. Masih bareng Ki Gentong dan saya Faiz. Kalian sedang nonton Prolivo Channel. Oke, kita bahas Captiva lagi. Siap. Bosan nggak sih? Captiva lagi. Ada request kemarin ya di kolom komentar untuk bahas Santa Fe lebih dalam lagi. Iya, Santa Fe. Next video lah. Next aja ya, next Santa Fe kita perdalam lagi karena memang Santa Fe itu agak riskan ya, harus hati-hati banget. Oke, Captiva diesel itu ada berapa generasi, Mbak? Secara ada berapa tipe? Tipe ada 4. Ada 4. Ada 4 yang diesel ya, C100 NFL, facelift 1, facelift 2, facelift 3. Ada 4. Secara body, feature, interior gitu ya. Tapi kalau secara engine hanya ada 2. Secara engine 2? 2, SOHC, DOHC, Z20 sama Z20D1. Secara engine hanya. Oke, yang SOHC dipakai di C100 NFL. FL1 juga nggak pakai SOHC? Enggak, dia pakai DOHC. Oke, berarti Captiva facelift itu udah DOHC semua? Udah DOHC, makanya kenapa disparitas powernya tinggi, jauh. Disparitasnya jauh. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Mulai dari C100, Mbak. Mesinnya apa, terus kelebihan kekurangannya apa? Silakan. C100 secara mesin jauh berbeda dengan yang versi facelift ya. C100 bisa dibilang lebih simpel secara electrical penunjang mesinnya lebih simpel. Tapi secara cost maintenance ada beberapa komponen yang jauh lebih mahal di NFL dibandingkan yang di yang di facelift. Padahal mesinnya simpel, tapi ada beberapa item yang kalau itu rusak itu mahal gitu ya. Kalau untuk performa mesin ya SOHC dengan DOHC sudah pasti berbeda, walaupun sama-sama menganut 4 klep 1 chamber gitu kan. SOHC tapi 4 klep. SOHC 4 klep. Kayak Vixion gitu kalau di motor ya. Kayak Vixion ya kalau di motor. Dia SOHC tapi sudah 4 klep, tapi output powernya tidak sebesar facelift. Sebesar yang DOHC facelift. DOHC kalau NFL di angka sekitar 320 Nm, kalau untuk facelift di angka sekitar 400 Nm. Disparitasnya sekitar 80 Nm, itu setara sama Honda Astrea dan Ninja gitu kan. Harga beli. Nah, yang unik di sini. Nah, untuk NFL C100 versus facelift generasi 1 itu harganya ekor. Harganya sama. Di angka 120 sampai 130 juta tergantung kondisi dan tahun. Karena harganya sama berarti kita bisa compare-kan nih head to head. Bisa di-compare, berarti ada sesuatu kenapa harganya bisa lebih sama. Nah, padahal kan power lebih rendah, lebih rendah. Usia lebih tua. Kenapa? Yang jelas NFL lebih sedikit gentong dibandingkan yang facelift. Karena memang mungkin material lebih tahan. Suara pun lebih kasar kan yang NFL. Oh iya, kita pernah bahas juga di video sebelumnya. NFL itu Boss injektornya. Yang satunya Delphi. Nah, yang facelift itu Delphi. Sudah piezo. Jadi bener emang lebih tahan ya? Lebih tahan, lebih kasar, lebih tahan, dan lebih suka minum yang jorok-jorok dibanding yang facelift. Kalau facelift treatmentnya banyak lah kalau untuk minum
Oke. B20 Facelift pun atau bisa minum B20. B20 tapi harus ada treatment. Ada treatmentnya. Kalau untuk NFL pakai jorok pun nggak ada masalah, hampir tidak ada masalah. Oke, NFL. Berarti bisa disimpulkan NFL ini lebih bandel dari Ya. facelift. Lebih bandel. Kita bisa lebih bandel, tapi kan kita mengorbankan sisi performa, interior yang berbeda. Interior kan kalau kita masuk interior. Oh iya. Kalau FL sudah pakai power handbrake, electric handbrake, kalau dia kan masih crack. Yang facelift pertama sama kedua sama ketiga itu engine sama semua berarti. Engine sama, yang berbeda ada di Matic dan manajemen software. Itu berbeda karena ada perbedaan fitur antara berarti 1 output, dan 3. Output di roda itu udah beda. Secara spek sih mirip ya. Masih sama. Secara spek mirip, dan power pun antara FL1 dengan FL3 ya lebih proper yang FL3. Misalkan rasio gear beda gitu kan, respon matic-nya Masih sama semua, cuman ada berbeda di THCM aja. Transmisi kontrol modulnya aja. transmisi kontrol modulnya beda. Dan jenis matic-nya kalau nggak Mungkin lebih cerdas kali ya. Ya. Tapi perbedaannya di FL1 kan tidak ada limiter. Bisa becek sampai 200 kpj kalau mesinnya sehat. Oke. Ya kan? Di FL2 dan 3 nggak bisa. Udah di limit. Ada limiternya. Oh, disunat berarti. Nah, kalau udah masuk 140 kpj, mau ke 160 tuh berat. Bisa tapi agak berat. Berarti sebenarnya engine-nya mampu, cuma dibatasi. Karena Karena memang banyak kasus di FL1 matic-nya jebol kan. Oh gitu. Matic-nya jebol karena torsi mesin sekian, kemampuan terima matic secara torsi hanya sekian. Oh Terus iya. kakinya kan kadang berangasan misalnya. Kakinya berangasan sehingga efeknya ya matic-nya lah yang tahu. Nah, berarti kalau kalian yang hobi gaspol gitu malah FL1 ya? FL1. Tapi Masih kalau mau cuman beresiko juga ya? Enggak, kalau mau matic-nya lebih oke, nanti si snap ring-nya itu dirubah ke yang lebih tebal. Oh. Snap ring, clutch-nya, terus housing clutch dan lain-lain kita rubah. Bisa dimodif di sini di PRM? Bisa. Nanti Main dirubah. sini, Jadi kan memang ada generasi pertama FL yang bawaan pabrik, itu lebih cenderung berisiko untuk Matic jebol. Makanya selalu ada di medsos itu selalu ada FL1 produk gagal. Bukan sih sebenarnya, karena menurut kami sih ya, cuma nggak tahu juga kalau secara spesifikasi resminya. Yang kita lihat sih antara output power engine sama matic-nya. Jadi kalau mau belum sebanding. Ya kalau mau dirubah biasanya kita snap ring-nya kita pakai yang lebih tebal, housing clutch-nya dan clutch-nya kita pakai yang berbeda. Oke. FL1 udah. Ya, harga pasaran bekas berapa FL1? Mirip-mirip dengan NFL ya, di angka 120 sampai 130 tergantung kondisi. Harganya menggiurkan. Menggiurkan untuk sekelas. Nah, minusnya apa? Kenapa harganya murah gitu? Ya karena itu tadi, Matic sering jebol. Matic dan sebenarnya dan mitosnya dianggap produk gagal, padahal produk gagal dan dosa kita juga gitu, gembur-gemburin gentong gitu. Dianggap gentong, tapi emang lebih rentan gentong ya. Oh enggak sih. Dibanding C100, ya kan? Iya, kalau dibanding C100 ya. Tapi kalau dibanding FL2, FL3 sama aja kan? FL3 cenderung lebih safe ya. Oh malah? Cenderung lebih safe. FL1, FL2 sama? Sama, mirip. Kalau Mirip. FL3 cenderung lebih safe ya, karena mungkin ada perubahan, ada perbaikan. Dia udah ada penemuan lagi kali, ada riset lagi. Yang tertua yang masuk di kita 103.000. Masih belum ada gejala apa. FL3. Nah, catat, oke. Kita belum ke FL3. FL1 berarti itu ya kelemahannya, rawan di matic sama ada kecenderungan gentong. FL1 dan FL2. Sekarang kita ke FL2. Berarti matic lebih aman. Mirip-mirip sih, cuman ada perbaikan di sisi THCM karena dipanggilnya Gen 2 kan. Jadi THCM itu apa? THCM itu transmisi Hydra Control Module gitu. Yang mindahin gigi dari 1, 2, 3 atau menurunkan gigi dari 3, 2, 1. Jadi berdasarkan tekanan oli, RPM dan kecepatan. Nah, ada perbaikan dari sisi itu. Untuk sisi responsif dan lain-lainnya
tenaga sih di FL2 akselerasi lebih jambak ya dibanding FL1. Cuman gitu. ya itu tadi di 140 udah habis. 140 udah mulai di Udah limit. Bener-bener limitnya 160. 160. Dan FL2, FL3 itu tidak seperti FL1. Kalau FL1 di 1700 sudah mulai kan? Udah mulai berasa itu tambah kanan. Nah, kalau FL2 dan 3 itu 2500 baru mulai terasa. Semacam busnya? Busnya, turbo lag ya, semacam turbo lag ya. Semacam turbo lag. Entah karena setup ECU-nya atau lain-lain, karena memang kita mau oprek juga saat itu kebanyakan masih garansi. Berarti saya bisa narik kesimpulan bahwa FL1 itu belum disunat sama sekali gitu kan? Belum disunat sama sekali. Masih polos. Dengan begitu makanya transmisinya rawan jebol. Nah, ya kan? Makanya harganya murah. Ya, harganya murah. Kalau mau kalau beneran petrolhead kalian cari FL1. Oke, FL2 berarti itu tadi ya. Masih sama-sama rawan gentong kayak FL1. Ya kan? Tapi maticnya udah lebih aman? Lebih aman. Udah lebih aman. FL2. Pasaran secondnya berapa? FL2 sekarang? FL2 masih tinggi ya, di angka 150 ke atas. 150 ke atas. 150 sampai 200 sekitar. Nah, yang berbeda lagi dari FL1, 2 dan 3 itu suara mesin. Suara mesin. Jadi suara mesin FL1 itu lebih halus. FL2 dan FL3 itu jauh lebih kasar. Oh gitu. Ya, jadi jangan kaget ketika Anda beli sebuah Captiva, terus Anda nongkrong sama teman-teman, kok yang FL1 lebih halus daripada punya gue, jangan-jangan injektor ya, gitu. Jangan-jangan ini enggak, memang FL2 dan 3 itu lebih kasar dibandingkan FL1. Ada perbedaan di manajemen EGR-nya. Oh, apa tuh? Kalau kita lihat sih EGR-nya memang berbeda ya. Kita juga nggak tekanan injektornya kemungkinan besar, gitu. Kemungkinan besar untuk ngejar limiternya. Kita nggak terlalu cek lebih dalam lagi, tapi secara physically sih kita ngelihat sih EGR yang jelas berbeda. Ada perbedaan di situ. Ada perbedaan. Oke, FL2 udah, sekarang FL3. Captiva diesel terakhir. Terbaik. Termewah. Iya. Gimana karakternya FL3? Mesin sama kan? Sama semua. DOHC kan? Sama. Cuman ada penambahan fitur kayak blind spot sensor. Terus ada fitur-fitur yang lainnya lagi lah kayak hill start assist dan segala macam yang biasanya hanya ada di versi AWD. Nah, itu ada semua di versi FL3 termasuk keyless. Terus eksteriornya juga beda ya. Di headlampnya ada LED. Ada LED, bentuk grill berbeda dan sudah nggak perlu kunci fisik lagi. Bener nggak rawan gentong? Sejauh ini kalau kita ngelihat ya, di angka sudah mendekati 100.000. Kalau FL1 kan sudah mulai banyak kasus ya. Di FL2 dan 3 hampir nggak ada sih. Kalau di FL2 ada kita beberapa unit, 1 unit kalau nggak salah. Ada 1 unit yang masuk karena gentong, itu pun usianya udah di atas 100.000. Berbeda dengan FL1 di bawah 100.000 udah. Oh, berarti kebanyakan gentong itu FL1. FL3 belum ada sama sekali. Apa karena usianya masih muda atau? Kan tadi aku ada bilang 103. 103.000 itu masih belum menunjukkan gejala. Berarti emang lebih tahan lah ya? Lebih tahan. Kemungkinan besar lebih tahan. Karena isi dalam mesinnya kita belum pernah bongkar kan kalau FL3. Transmisi gimana? Transmisi sama dengan FL2. Jadi beberapa. Jadi ada limitnya? Ada limiternya juga sama. Suara lebih kasar, cuman ya terbayarkan dengan interior yang lebih mewah, lebih nyaman. Berapa pasaran second? Pasaran second di atas 200 ya, mendekati 300 kadang. Kalau kondisinya perfect, kilometer rendah, itu bisa 300-an. Masih tinggi. Harga barunya di angka 400-500-an ya. Itu tahun berapa sih FL3? FL3 itu hanya terakhir keluar 2016. Kalaupun ada yang 2017 itu sisaan dari 2016. FL3 itu 2016. FL3 hanya keluar 1 tahun 2016. Kalau FL2 tadi? FL2 14-15. 2014-2015. FL1 2011 sampai 13. Oke. Berarti yang NFL sebelum 2011. Sebelum 2011. Dari 2008 sampai 2010. Mana yang terbaik, Mbak?
Tergantung purpose. Tergantung budget. Nah, tergantung budget, tergantung purpose, tergantung suka direbetin atau enggak. Kalau suka direbetin tapi performanya mau oke, ya ambil FL1. FL1. Petrolhead. Saya bilang juga petrolhead FL1. Dengan segala resikonya gitu kan. Iya. Tapi kalau FL1 kalau mesin sudah turun, matic sudah diperbaiki, aku rasa sih nggak ada masalah. Malah lebih nyaman ya. Tapi kalau lebih halus mesinnya. lebih suka tampilan yang elegan, mewah dan lain-lain, ya ambillah FL3. Kalau FL2 aku bilang sih nanggung gitu. Interior mungkin sama dengan NFL no comment ya? NFL no comment lah. Ya silakan lah ambil kalau suka durability dan lain-lain, ya ambil. Semua ada kelebihan. Ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi kadang kalau ada konsekuensi. Ada customer datang ke kita, Captiva mending ambil yang mana? Kalau pertama kali pegang Chevrolet, ambillah NFL. Biar ketika mau pindah ke FL1, 2 atau 3, nah, biar nggak kaget gitu. Biar nggak pertama pegangnya. Oke, Pak. Thank you banget. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Buat kalian yang ngerasa video ini bermanfaat, bantu share. Jangan lupa pantengin terus Qualified Channel.